Pada malam yang sunyi dan penuh rahasia, Rasulullah sedang beristirahat di rumah Ummu Hani saat tiba-tiba datang Jibril dengan cahaya menakjubkan, membangunkan beliau dengan lembut. Kemudian beliau dibawa ke Masjidil Haram, tempat awal dimulainya perjalanan agung. Isra dan Mi'raj, perjalanan langit seorang utusan Tuhan. Jibril datang bersama makhluk putih bercahaya bernama Burak. Ia bukan sekadar binatang tunggangan biasa. Dalam satu langkahnya, ia melesat sejauh pandangan mata. Dalam sekejap, ia membawa Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis. Waktu dan jarak tak menjadi penghalang baginya. Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa. Di sana telah berkumpul para nabi. Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, majulah dan pimpinlah salat." Maka Rasulullah pun berdiri sebagai imam, menjadi pemimpin bagi para nabi, pertanda bahwa beliau adalah penutup dan pemimpin para rasul. Kemudian Rasulullah bersama Jibril melanjutkan perjalanan dengan menaiki Burak. Sesampainya di langit pertama, Jibril meminta izin untuk masuk. "Siapakah engkau?" tanya penjaga langit. "Aku Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah beliau telah diutus?" "Ya, beliau telah diutus." Maka dibukakanlah pintu langit itu. Di dalam Rasulullah melihat Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia, duduk di singgasananya. Wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa. Jibril berkata, "Inilah bapakmu, Adam. Ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah pun memberi salam. "Salamu alaika ya abana, Adam." Nabi Adam menjawab, "Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian beliau berkata, "Selamat datang wahai anakku yang syalih dan Nabi yang syalih." Saat itu Rasulullah melihat ke arah kanan Nabi Adam. Beliau tersenyum. Lalu melihat ke arah kiri, beliau menangis. Jibril menjelaskan, di sebelah kanan Nabi Adam adalah ruh-ruh keturunannya yang akan masuk surga, maka beliau tersenyum. Di sebelah kiri adalah ruh-ruh yang akan masuk neraka, maka beliau menangis. Kemudian Jibril dan Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Jibril mengetuk pintu langit kedua, dan beberapa pertanyaan diajukan penjaga langit kedua sama seperti di langit pertama, dan mereka dipersilahkan masuk. Muhammad SAW melihat dua orang nabi yang wajahnya bersinar penuh cahaya, seakan terpancar kelembutan dan keteguhan. Jibril berkata, "Inilah Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria." Keduanya mendekat, tersenyum, lalu berkata, "Selamat datang wahai saudara yang syalih, wahai nabi yang syalih." Muhammad pun membalas salam mereka, memuliakan keduanya, lalu meninggalkan langit kedua menuju langit berikutnya. Percakapan ini terjadi sama persis sampai di langit kelima, hanya berbeda pada nabi yang ditemui. Setelah pintu langit keenam terbuka, cahaya menyilaukan, menyapa pandangan. Di hadapan Rasulullah berdiri sosok tegap, berjanggut rapi, bermata teduh penuh wibawa. Jibril berbisik, "Inilah Musa bin Imran alaihissalam." Musa berkata, "Selamat datang, wahai Nabi dan saudara yang syalih." Namun sebelum berpisah, Musa menunduk, air mata jatuh. "Aku menangis, karena umatmu kelak lebih banyak masuk surga daripada umatku." Rasulullah berpamitan membawa salamnya, lalu melangkah menuju langit ketujuh. Burak melesat bagaikan cahaya, menembus langit dalam satu hentakan kaki. Bumi terlipat, jarak sejauh mata memandang menjadi sedekat genggaman tangan. Semua itu terjadi hanya karena izin Allah. Jibril mengetuk pintu langit. "Siapa ini?" tanya malaikat penjaga. "Jibril bersama Muhammad." "Apakah beliau telah diutus?" "Ya." Pintu pun terbuka, memancarkan cahaya yang belum pernah terlihat mata manusia. Di langit ketujuh Nabi bertemu Ibrahim alaihissalam, bersandar di Baitul Ma'mur. "Selamat datang, wahai anak yang syalih dan Nabi yang syalih," ucapnya penuh kasih. "Sampaikan salamku kepada umatmu. Surga itu indah tanahnya, manis airnya, luas datarannya. Tumbuhannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar." Rasulullah melihat pemandangan menakjubkan. Cahaya yang memancar dari arah arsy Allah, malaikat-malaikat dengan rupa yang agung, dan Baitul Ma'mur yang dipenuhi kemuliaan. Beliau merasakan ketenangan yang luar biasa, namun perjalanan belum berakhir, karena di atas langit ketujuh masih ada Sidratul Muntaha. Dari langit ketujuh, Rasulullah dibawa oleh Jibril menuju Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dicapai makhluk. Di sanalah batas pengetahuan malaikat,
dan tak seorang pun diizinkan melampauinya kecuali Rasulullah. Pohon Sidratul Muntaha menjulang megah, akarnya menancap di sungai-sungai surga, cabangnya menembus langit, daunnya selebar telinga gajah, dan buahnya sebesar tempayan. Cahaya keemasan memancar, bercampur hijau dan putih, seperti pelangi yang mengelilingi setiap sisi. Warna-warna itu melambangkan alam yang tak mampu dijangkau oleh nalar manusia. Rasulullah berdiri di hadapan keagungan, ditemani Jibril yang berkata, "Aku tidak dapat melangkah lebih jauh. Andai aku maju setapak, aku akan terbakar oleh cahaya kebesarannya." Sendirian, Rasulullah melangkah mendekat, hingga tibalah beliau di hadapan Allah. Semua logika terhenti. Waktu seakan lenyap, jarak menjadi tiada. Rasulullah berada pada momen yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata, dimensi yang tak bisa dinalar akal manusia. Sebuah perjumpaan yang hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui rahasianya. Di titik itulah, wahyu agung tentang salat diturunkan. Sebuah amanah yang menjadi jembatan antara hamba dan Rabb-Nya, seperti Nabi pada malam itu, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Momen itu menjadi bukti kasih sayang Allah dan kemuliaan yang tak akan pernah terulang dalam sejarah manusia. Awalnya, Allah memerintahkan salat 50 kali sehari semalam untuk umat Nabi Muhammad. Dalam perjalanan turun, Rasulullah kembali bertemu Nabi Musa alaihi salam yang berkata, "Umatmu tidak akan sanggup, kembalilah kepada Rabb-mu dan mohon keringanan." Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan dan jumlahnya dikurangi. Hal ini berulang-ulang, turun naik antara Allah dan Nabi Musa, hingga akhirnya jumlahnya menjadi 5 kali sehari, dengan pahala tetap setara 50 kali salat. Allah berfirman, "Itu adalah keputusanku, aku tidak akan mengubahnya." Setiap satu salat akan bernilai 10. Setelah semua selesai, Rasulullah dibawa turun kembali melalui langit-langit yang telah beliau lalui sebelumnya. Beliau kembali ke Masjidil Haram di Mekah pada malam yang sama, dalam keadaan penuh sadar, membawa amanah besar bagi umatnya. Perjalanan ini menjadi bukti kemuliaan Nabi Muhammad, sekaligus bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya dengan anugerah salat 5 waktu.